di mana saja berada. Selamat bertemu kembali dalam program Warstat, Warung Statistik BPS Kabupaten Ciamis. Saya sendiri dengan Kang Dadang, Kepala BPS Kabupaten Ciamis, dan alhamdulillah di samping saya sudah ada narasumber yang mungkin pernah yang kedua kalinya Pak ya, yaitu Bapak Dr. Haji Kurniawan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Siap. Wilujeng siang Pak. Siap, wilujeng siang Pak Dadang. Alhamdulillah. Para sobat data di Kabupaten Ciamis. Baik, sobat data, perlu diketahui bahwa Pak Haji Kurniawan ini sekarang sedang mengikuti Diklat PIM 2, BKN 2 Pak ya, LAN RI Angkatan ke-11 tahun 2021. Mungkin sebelum kita banyak ngobrol hal lain, sedikit menyampaikan hal itu terkait diklat tersebut. Yang pertama tentu saja syukur alhamdulillah kepada Yang Maha Kuasa dengan silaturahminya Pak Dadang. Sekali lagi luar biasa, kami sangat tersanjung dengan undangan ini, dan kami pun sekaligus mungkin bisa memberikan suatu informasi kepada publik bagaimana aktivitas pemerintah ini di dalam melayani masyarakat. Dan seperti yang ditanyakan Pak Dadang atau Kang Dadang tadi, betul kami sedang melakukan diklat latihan kepemimpinan tingkat 2 di Puslatbang PKSN LAN RI, Lembaga Administrasi Negara RI. Di Bandung? Di Bandung, ya. Jadi selama 2 bulan kan? 2 bulan? 2 bulan. Selama 2 bulan pelaksanaan perubahan, 2 bulan lagi 1 bulan klasikal pertemuan karena sedang pandemi, 1 bulan lagi kita non klasikal seperti itu. Berarti hampir total 4 bulan. 4 bulan ya. Ya cukup melelahkan juga ya. Silakan lanjut Pak. Ya. Jadi diinformasikan khususnya ke Kang Dadang selaku mitra kerja di BPKD, kemudian juga kepada publik barangkali. Mohon izin kalau kami selama 4 bulan ini tidak bisa full melayani, tetapi semua ini berdasarkan surat tugas dari Pak Bupati, dan salah satu langkah sebagai jabatan pimpinan tinggi Pratama atau eselon 2 ini kami harus mengikuti latihan ini Pak. Tapi semua ini berdasarkan surat tugas Pak Bupati sudah didelegasikan kepada Pak Sekretaris, kepada para Kapid semuanya. Jadi alhamdulillah secara berjalan ya, tidak terganggu Pak. Betul. Nah, adapun ini kami ingin menyampaikan, jadi di dalam diklat ini kami diharuskan membuat suatu proyek perubahan. Nah, proyek perubahan ini bagaimana caranya merubah pelayanan publik yang mungkin kondisinya saat ini ya mudah-mudahan sudah baik atau bahkan sangat baik atau kurang atau bahkan jelek, ini kita buat sedemikian rupa sehingga menjadi lebih baik lagi. Dan judulnya ini Kang Dadang, biar kita menunjukkan semangat di era pandemi ini para sobat data ya. Judulnya Spirit Mr. Ciamis. Apa itu Spirit Mr. Ciamis? Jadi ini singkatan strategi peningkatan pengamanan fiskal daerah melalui informasi dan komunikasi serta kolaborasi, dikarenakan adanya refocusing dan rasionalisasi APBD untuk tetap, nah ini hubungannya dengan Pak Dadang, Kang Dadang di statistik, tetap menjaga pertumbuhan ekonomi seperti yang diamanatkan oleh Pak Bupati, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat di Tatar Galuh Kabupaten Ciamis ini tidak terganggu. Ini harapannya Pak Dadang, sesuai dengan visi misi Pak Bupati dan juga arahan Pak Bupati melalui mentor kami yaitu Pak Sekda. Saya kira ini ide yang luar biasa karena kita tahu bahwa saat ini pandemi sedang berlangsung. Dan kita tidak tahu ya Pak ya sampai kapan ini pandemi ini. Sehingga kita sebagai pengelola di pemerintah daerah harus punya langkah-langkah strategis menghadapi situasi seperti ini. Dan tetap semangat yang jelas. Tetap semangat ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa strateginya adalah Spirit Mr. Ciamis. Mungkin lebih jauh bisa disampaikan Pak mengenai tujuan dan manfaatnya dari Spirit Mr. Ciamis ini. Betul sekali nih Kang Dadang. Terima kasih, pertanyaan yang cukup menantang buat saya selaku peserta. Jadi tujuan dan maksudnya ataupun manfaatnya ini kan kita sekarang itu Pak, fiskal kabupaten itu daerah menurun Pak. Betul. Dalam bahasa sehari-hari fiskal itu adalah kemampuan keuangan daerah. Dalam bahasa sehari-hari lagi, kemampuan keuangan daerah itu adalah sabaraha orang biasa ngebiayaan pembangunan. Betul. Nah, kalau dilihat selama pandemi ini
kita berkurangnya dari 3 triliun Pak Dadang menjadi 2 triliun. Jadi berkurang 1 triliun. Para sobat data 1 triliun. Bayangkan RKPD kita 4,1 triliun untuk 2022. Nanti 2022 kita punya 2 triliun. Otomatis semakin berat untuk usaha kita melalui stimulan APBD. Tetapi dengan spirit tadi, dengan kolaborasi yang dibangun, ini tidak ada kata istilah berat barangkali. Mudah-mudahan segala sesuatu kan kita berusaha, yang Maha Kuasa tentu akan memberikan satu ganjaran yang setimpal ketika kita memberikan satu spirit yang bagus. Itu barangkali Pak Dadang yang ingin saya gali dan saya lakukan melalui proyek perubahan ini. Betul Pak. Mungkin penurunan pendapatannya kan mungkin tidak hanya Ciamis saja ya Kang. Betul Pak. Jadi kabupaten kota lain mungkin mengalami hal yang sama. Tapi Ciamis mempunyai terobosan dengan tadi spirit Mister Ciamis. Ya. Mungkin bisa lebih detail dijelaskan terkait kegiatannya. Nah, supaya sobat data juga ikut. Ini tambah menantang nih para sobat data nih. Pertanyaan Pak Kepala ini Kang Dadang ini. Tidak salah sebagai Kepala Statistik Kang Dadang ini. Ya, sangat berkualitas pertanyaannya. Jadi memang kita dihadapkan ada 3 tahap tadi, ada classical, jadi di on campus, kemudian kita juga ada off campus tapi tetap mendapatkan pelajaran, dan ada juga kita melakukan perubahannya. Nah, yang esensi paling pentingnya itu adalah perubahannya. Nah, perubahannya ini Pak Dadang, ini kita ingin melakukan perubahan bagaimana pengamanan fiskal ini di dalam APBD ini tetap menjaga keutuhan atau ketetapan ataupun ketentraman pertumbuhan ekonomi untuk tetap menjaga keseimbangan dan kesejahteraan Kabupaten Ciamis. Ini kan sangat terkait sekali. APBD tidak bisa dikatakan untuk membahas satu program, membahas satu kegiatan para sobat data. Karena APBD itu meliputi semua SKPD yang ada di Kabupaten Ciamis melalui berbagai program kegiatan yang ada, sehingga harus mampu mempertahankan fiskal daerah. Nah, pelaksanaannya ini kita ada 9 tahapan utama dan 18 tahapan sub kegiatannya. Yang 9 itu adalah pertama tentu saja perencanaan proyek perubahan. Tadi sudah judulnya. Kemudian disetujui oleh mentor saya Pak Sekda dengan penasehat Pak Bupati. Kemudian juga adalah proyek perubahannya itu sendiri. Nah, setelah itu proyek perubahannya sendiri, itu yang utamanya kita membentuk tim efektif. Tim efektif kebetulan kami Pak, sesuai arahan coach, sesuai arahan dari LAN, itu diutamakan dari tim SKPD sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah membentuk tim efektif, kita baru melaksanakan pelaksanaan. Kemudian juga membuat surat dukungan. Kemudian juga membuat fakta integritas. Kita teruskan Pak Kepala ini, Kang Dadang ya. Jadi ada 9 kegiatan utama dan 18 kegiatan subkegiatan para sobat data ya. Kegiatan yang pertama tentu saja perencanaan perubahannya sendiri. Kegiatan kedua persetujuan mentor. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah pembentukan tim efektif. Yang keempat itu adalah pelaksanaan sendiri, di mana di dalamnya ada FGD, ada high level meeting pimpinan daerah, kemudian juga ada sebagai narasumber dan juga ada asistensi. Kemudian yang keenam membuat fakta integritas, karena ini perlu tadi bantuan seluruh SKPD. Kemudian yang keempatnya surat dukungan. Yang kedelapannya itu adalah pelaksanaan dari fakta integritas yang jangka pendek 2 bulan itu dengan surat perjanjiannya. Dan yang kesembilannya adalah laporan akhir perubahan jangka pendek. Karena perubahan ini ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, yang jangka pendek ini Pak, kita melakukan FGD dengan seluruh pentahelix. Kebetulan juga terima kasih Pak Kang Dadang sudah hadir. Bahkan ini luar biasa, kami hanya merencanakan internal SKPD, tetapi semua SKPD hadir Pak, itu kelebihannya. Yang kedua, kita undang eksternal pentahelix di Kabupaten Ciamis, ternyata Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri hadir Pak. Bahkan auditor utama investigasi eselon 1 juga hadir, serta yang lebih membanggakan adalah teman dari Italia sebagai analisis trade untuk International Promotion Center of Indonesia, maksudnya untuk membangkitkan UMKM Pak.
kemudian juga ada finance consultant dari KPMG Melbourne, Australia. Kenapa dihadirkan KPMG? Satu lagi yang membanggakan adalah kehadiran dari finance consultant of KPMG Melbourne, Australia. Nah, ini kami hadirkan untuk bagaimana sih di negara lain dengan pandemi ini. Karena masukan kita dari proyek perubahan ini ingin secara nasional juga, Pak. Jangan sampai kita repot, kabupaten kita repot, tapi ya mungkin pusat bisa sedikit mensupport ke daerah. Itu barangkali, Pak, 9 kegiatan dan 18 kegiatan yang kami laksanakan di proses perubahan ini. Seperti itu, Pak. Terima kasih, itu luar biasa. Artinya memang tidak bisa sendiri mengelola ini. Itu kolaborasi ya, dengan yang lain. Mungkin kan ini sedang berjalan, belum berjalan atau seperti apa? Nah, ini kebetulan tahap akhir sudah berlangsung, Pak. Dan ini seminggu lagi kami akan melakukan ujian secara oral maupun juga secara tertulis. Jadi mohon doanya dari khusus Kang Dadang dan Sobat Data semua agar kami ya dari Ciamis ini bisa memberikan sesuatu yang baik untuk Ciamis sendiri dan mudah-mudahan lebih dari yang kita harapkan. Kita doakan ya. Pak, seluruh Sobat Data juga pasti mendukung program ini. Sobat Data sekalian, tadi kita sudah simak paparan dari narasumber kita, Pak Kepala Dinas Keuangan. Tentunya banyak hal yang kita dapatkan dari apa yang beliau sampaikan. Dan kita mendukung apa yang sudah dilakukan, mudah-mudahan itu menjadi langkah strategis dalam upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tatargaluh. Mungkin sebagai closing statement ada yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Kang Dadang nih, Sobat Data yang saya hormati ini. Memang closing statement dari saya mungkin yang pertama tentu saya menjalankan amanat dari pimpinan, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk mempertahankan fiskal daerah, kemampuan keuangan daerah di dalam APBD. Kemudian yang ketiga itu dilaksanakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, kita agar kesejahteraan masyarakat Tatargaluh tetap terjaga. Dan yang kelima ini, Pak, kita harus alhamdulillah sudah mempunyai beberapa apresiasi. Ada elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, ada TPID, ada pencairan tahap 2 Jawa Barat, Pak, dan ada pencairan tahap 3 nasional serta WTP yang ke-8 kali. Itu apresiasi. Dan yang terakhir adalah ini semua dilaksanakan tentu saja untuk dilaksanakan secara kolaborasi, sehingga kita punya tagline bersama sesuai arahan dari mentor dan juga arahan dari Pak Pembimbing serta penguji. Kita tagline bersama dengan untuk kolaborasinya yaitu pertama, tingkatkan pendapatan, Pak, dengan membayar pajaknya. Para Sobat Data, silahkan awasi penggunaannya. Dan yang ketiga, ayo kita nikmati hasilnya. Seperti itu, Kang Dadang. Dan tagline yang kedua, bagaimana kita tetap mempertahankan kualitas manajemen data. Apa itu manajemen data? Ya ayo kita ikuti prosedurnya, regulasi laksanakan, prinsip laksanakan, kemudian dokumen kita lengkapi agar tidak ada risiko hukum dan risiko administrasi, dan yang terakhir tepati waktunya sehingga kita benar-benar bisa memberikan apresiasi lagi untuk Pemkab Ciamis, untuk pimpinan, dan tentu saja untuk seluruh masyarakat Tatargaluh Kabupaten Ciamis. Itu barangkali closing statement saya, Pak. Terima kasih kepada Pak Haji Kurniawan atas closing statementnya. Sekali lagi Sobat Data sekalian, mudah-mudahan bincang kita bermanfaat. Insya Allah, Pak, ya. Dan mari kita dukung program Spirit Mister Ciamis ini. Siap. Tentunya tadi adalah dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat Tatargaluh Ciamis. Dan BPS siap mendukung dengan menyediakan data berkualitas. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Yang bisa menggambarkan kondisi Kabupaten Ciamis yang kita cintai. Barangkali itu jangan lupa Sobat Data sekalian, simak terus program Warstad di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman. Dan yang belum subscribe channel BPS Kabupaten Ciamis, silakan di subscribe, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Sama-sama, luar biasa. Semoga Bapak sehat. Amin. Kita semua sehat, selamat dari pandemi ini, kita bisa berkarya untuk Ciamis. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.